Selamat siang anak-anak, hari ini kita pelajaran IPA ya. Untuk memulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi IPA hari ini sudah memasuki bab 1, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya biotik dan abiotik. Di sini ada subbab yang akan kita bahas pada bab 1. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, gejala alam biotik. Yang ketiga, gejala alam abiotik. Yang keempat, peralatan pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Untuk pertemuan kali ini, kita tidak membahas semuanya ya. Sebelum memasuki ciri-ciri makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih, komponen biotik sama komponen abiotik itu apa aja sih? Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup. Ingat ya, biotik itu terdiri dari makhluk hidup, yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, bagaimana dengan komponen abiotik? A itu biasanya tidak, lawannya dari ini. Kalau komponen biotik itu makhluk hidup, maka komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tidak hidup, yaitu atau contohnya ada air, tanah, batu, udara, kemudian ada lagi cuaca. Semua yang berkaitan di ekosistem yang tidak hidup itu masuknya ke abiotik. Untuk konsep awal, kalian sudah mengerti belum? Oke, Ibu lanjut ya. Kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ada 5 poin yang akan kita bahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bernapas. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu, yang pertama itu bernapas. Kemudian yang kedua itu membutuhkan makanan. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, bergerak. Yang kelima, berkembang biak. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu mengenai pernapasan. Pernapasan adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas serta melepas karbon dioksida atau CO2 keluar tubuh. Oke. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda nih, ya. Jadi banyak sekali alat pernapasan makhluk hidup. Di sini akan Ibu jabarkan satu-satu. Yang pertama ada alat pernapasan berupa paru-paru. Nah, paru-paru ini biasanya alat pernapasan untuk manusia dan juga untuk hewan mamalia. Hewan mamalia ada apa aja? Ini Ibu contohkan 4. Ada sapi, kerbau, lumba-lumba, paus, dan masih banyak lagi untuk hewan mamalia. Kemudian yang kedua ada insang. Nah, insang ini biasanya dia merupakan alat pernapasan dari hewan yang berenang, ya. Contohnya itu ada ikan, segala macam jenis ikan, kecuali ikan yang termasuk hewan mamalia, dia itu bernapasnya menggunakan insang. Kemudian ada trakea. Nah, trakea ini contohnya kecoa. Biasanya trakea ini adalah alat pernapasan untuk serangga. Jadi segala macam serangga biasanya menggunakan alat pernapasan berupa trakea. Yang keempat ada pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara di sini merupakan alat pernapasan dari burung. Lalu ada stomata. Stomata ini terletak pada daun, sedangkan lentisel ini terletak pada batang. Nah, stomata dan lentisel ini merupakan alat pernapasan dari
tumbuhan. Jadi bukan cuma hanya manusia dan hewan nih yang bernapas, tetapi tumbuhan juga bernapas ya, anak-anak. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Makanan berfungsi untuk menghasilkan tenaga, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Makanan yang diserap harus mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh nih. Contohnya apa? Nah, ada 4 nih yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri fungsinya apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Oke, jadi karbohidrat sangat diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi ingat ya, karbohidrat ini untuk menghasilkan energi. Contohnya itu adalah nasi, singkong, kentang. Jadi nih kalau kata orang Indonesia, kita belum kenyang atau belum afdol kalau belum makan nasi. Mengapa demikian? Karena ternyata nasi itu mengandung karbohidrat yang fungsinya untuk menghasilkan energi. Yang kedua ada lemak nih. Lemak itu berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tubuh. Oke. Nah, untuk teman-teman yang berbadan gendut nih lemaknya banyak, maka cadangan makanannya banyak nih. Lemak ini bisa kita dapat dari mana? Dari susu, dari mentega. Kemudian yang ketiga itu ada protein. Protein itu berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Contohnya apa? Nah, protein ini terbagi nih menjadi 2. Ada protein nabati dan juga ada protein hewani. Untuk protein nabati, contohnya itu adalah kacang-kacangan. Kemudian untuk protein hewani, contohnya telur, ikan, daging. Yang keempat, ada vitamin. Vitamin itu fungsinya apa? Jadi vitamin diperlukan oleh tubuh untuk mengatur kegiatan tubuh. Nah, vitamin ini dapat diperoleh dari buah-buahan maupun sayur-sayuran. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang pertama autotrof. Di sini auto kata kuncinya, berarti dia menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi autotrof itu contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Berbeda dengan manusia dan hewan. Manusia dan hewan termasuk ke dalam heterotrof. Nah, heterotrof ini tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, melainkan membutuhkan sumber lain. Oke, jadi kalau tumbuhan makan tidak perlu membutuhkan manusia ataupun hewan. Jadi dia karena menghasilkan makanannya sendiri. Tapi kalau manusia, kita nih membutuhkan makanan. Contohnya kita makan ayam goreng, berarti kita butuh ayamnya kan, kita butuh hewan. Nah, seperti itu. Kemudian juga hewan. Hewan yang makan rumput, otomatis dia butuh tumbuhan untuk dia makan. Sedangkan tumbuhan dia tidak perlu apa-apa, karena dia menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses bertambahnya volume atau ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian, perkembangan merupakan proses menunjunya kedewasaan. Nah, kalian harus bisa bedain nih antara tumbuh dan berkembang. Di sini Ibu kasih contoh ya. Nah, kalau kalian lihat dari mulai bayi, balita, anak-anak, ya kan, sampai dengan dewasa. Nah, ukuran ini merupakan tumbuh ya. Ini merupakan pertumbuhan. Lalu perkembangannya apa? Perkembangannya itu misalkan waktu bayi itu tidak bisa berbicara, hanya bisa oe oe. Nah, tapi setelah balita dia mulai bisa berbicara.
mulai bisa ngomong papa, mama. Kemudian setelah dia besar lagi, kemampuannya tidak hanya bisa berbicara, sudah bisa mulai menulis, sudah bisa mulai bermain dengan teman-teman, berkomunikasi dengan teman-teman. Kemudian setelah dewasa makin berkembang terus perkembangannya. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk tumbuhan nih. Tumbuhan kalau kalian lihat ukurannya, ya kan, ukurannya dari pertama biji sampai dia berbunga, ini namanya pertumbuhan karena kalian lihatnya dari ukurannya, ya kan. Tapi perkembangannya itu kalian lihat yang pertama hanya biji, tapi dia berkembang menjadi udah mulai ada batangnya nih di sini. Kemudian berkembang lagi, batangnya udah ada, dia tumbuh daun dan akarnya sudah mulai menjalar. Setelah itu dia berkembang lagi nih, daunnya semakin banyak dan sudah mulai ada pucuk bunga, akarnya pun semakin banyak ya. Kemudian kemudian akarnya sudah mulai banyak, daunnya juga sudah banyak dan bunganya sudah mekar. Nah, itu perkembangan. Jadi kalian harus bisa bedakan tumbuh dan berkembang. Yang keempat, ini ada bergerak. Oke, bergerak berarti berpindahnya posisi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bergerak ini terbagi menjadi dua anak-anak. Ada bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif itu apa sih? Nah, bergerak aktif itu artinya dapat berpindah tempat. Jadi dia bergerak dan dia berpindah tempat. Contohnya itu ada manusia dan hewan. Kalau manusia itu cara bergeraknya dengan berjalan. Kalau hewan dia bermacam-macam nih, dari mulai melompat, merayap, terbang, berenang, ya kan? Ini cara-cara mereka bergerak. Kemudian ada yang namanya bergerak pasif. Nah, bergerak pasif ini artinya dia bergerak tetapi tidak pindah tempat. Oke? Kalau bergerak aktif, bergerak tetapi pindah tempat. Kalau ini bergerak tetapi tidak pindah tempat. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini Ibu contohkan di sini ada daun putri malu. Nah, daun putri malu ini dia bergerak. Ya kan? Bergerak karena apa? Karena ada rangsangan dari luar. Contohnya ketika kita menyentuh, biasanya nih daun putri malunya akan tertutup. Nah, itu tanpa kalian sadari, itu merupakan gerak dari tumbuhan. Ya, sampai sini kalian harus bisa bedakan ya. Kemudian yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak untuk memperoleh keturunan sehingga jenisnya tetap lestari dan tidak punah. Jadi fungsinya berkembang biak itu untuk memperoleh keturunan ya. Cara berkembang biak dibagi menjadi dua, yaitu ini untuk berkembang biak hewan ya. Yang pertama, perkembangbiakan secara genetatif. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih bedanya? Nah, kalau secara genetatif itu melalui fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Jadi fertilisasi itu adalah melalui perkawinan. Berarti ada dua jenis kelamin ya, ada betina dan juga ada jantan. Jadi terjadinya pembuahan ya. Di sini fertilisasi itu mereka untuk betina dan jantan kawin lalu terjadi fertilisasi ya, atau pembuahan. Nah, contohnya itu adalah hewan-hewan tingkat tinggi. Hewan-hewan tingkat tinggi itu maksudnya apa? Hewan-hewan tingkat tinggi adalah hewan-hewan yang paling gampangnya itu adalah hewan-hewan yang biasa kita lihat, yang dapat kita lihat. Contohnya ada sapi, ya kan? Ada sapi, ada kambing. Kemudian ular juga termasuk yang hewan tinggi. Pokoknya ini hampir semua hewan ini termasuk ke hewan tingkat tinggi.
Lalu bagaimana dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak melalui fertilisasi, berarti dia tidak kawin. Tidak ada yang namanya jenis kelamin betina ataupun jantan, jadi dia sendiri aja nih. Contohnya itu ada amuba, kemudian ada paramecium, ada planaria, ada volvox globator. Nah, ini merupakan hewan-hewan tingkat kecil, jadi tingkatnya memang kecil, ukurannya pun kecil kayak amuba. Dia cara berkembang biaknya dengan membelah diri, dia tidak memerlukan lawan jenisnya karena dia bisa berkembang biak secara vegetatif atau tidak melalui fertilisasi. Oke, sampai sini harus bisa membedakan ya anak-anak. Nah, kemudian cara berkembang biak tumbuhan. Cara berkembang biak tumbuhan sama seperti cara berkembang biak hewan. Yang pertama ada secara genetatif. Yang kedua itu secara vegetatif. Nah, secara genetatif itu biasanya menggunakan biji. Nah, menggunakan biji ini maksudnya gimana? Yaitu penyerbukan dibantu oleh serangga. Ya, jadi dia dibantu nih oleh serangga. Kemudian kalau yang secara vegetatif itu biasanya bantuannya oleh manusia nih. Cara-caranya itu ada setek, ada cangkok, ada menyambung, ada merunduk, ada tunas. Nah, ini semua materi ini sudah dipelajari ya di SMP. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai gejala alam biotik. Oke, kita sudah masuk ke subbab yang kedua, yaitu gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan peristiwa-peristiwa atau gejala yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Jadi di sini clue-nya anak-anak, antar komponen biotik berarti antara manusia dan manusia, antara manusia dan hewan, antara hewan dan tumbuhan, antara manusia dengan tumbuhan ya. Jadi di sini antar komponen biotik berarti ini yang hidup ya. Yang pertama itu contohnya adalah ledakan hama tanaman yang merajalela. Hama tanaman yang merajalela di area pertanian, misalnya sawah atau kebun, akan menimbulkan kerugian bagi petani. Keadaan ini dapat dipicu oleh terbunuhnya musuh alami hama, baik karena penggunaan pestisida yang berlebih maupun karena hadirnya predator musuh alami. Jadi, anak-anak, hama itu boleh dimusnahkan, tapi jangan sampai nanti karena terlalu banyak pestisida, biasanya hama akan kebal. Kalau hama akan kebal dengan pestisida, maka hama tidak akan mati. Kalau hama tidak mati, maka hama ini akan merajalela atau hamanya akan semakin banyak. Jadi jangan sampai salah tindakan. Yang kedua ada penyebaran virus. Nah, penyebaran virus berarti di sini ada antar komponen manusia dan hewan ya, karena biasanya virus itu dari hewan. Di sini Ibu contohkan, penyebaran virus berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh yang pernah muncul nih di Indonesia itu adalah virus flu burung. Muncul akibat mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Ya kan? Dengan perpindahan yang tidak terkendali itu, unggas-unggas terinfeksi akan menularkan virusnya pada unggas lain di tempat baru. Penyebaran selanjutnya pada manusia yang kontak dengan unggas tersebut. Jadi, kenapa ini kan virusnya ada di hewan, tapi kenapa manusia bisa terkena virusnya juga? Karena manusia berkontak dengan hewan.
Hewannya apa? Biasanya kan di sini unggas, sedangkan unggas itu adalah peliharaan dari manusia. Kemudian ada lagi yang paling sering juga selain flu burung, itu ada namanya virus penyebab demam berdarah. Itu juga menggunakan vektor nyamuk yang menjangkit manusia. Jadi kalian udah jelas ya bahwa ini merupakan peristiwa antar komponen biotik antar manusia dan hewan, dan juga yang contoh kedua juga itu antar manusia dan hewan. Yang ketiga, ini ada populasi eceng gondok yang menjamur. Jadi anak-anak, kalau kalian melihat danau itu terlalu banyak eceng gondoknya, itu merupakan adalah danau yang tidak baik. Oke, jadi danau yang bagus itu, danau yang jernih, yang tidak tercemar, itu tidak ada eceng gondoknya. Nah, menjamurnya eceng gondok ini akan menghalangi sinar matahari yang akan masuk ke dalam air, ya. Jadi anak-anak, air itu membutuhkan sinar matahari, atau ekosistem yang di bawah air membutuhkan matahari untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan air yang ada di permukaan itu terhalangi oleh eceng gondok. Kenapa eceng gondok ini bisa meningkat? Ya kan? Kenapa? Karena salah satunya itu penggunaan pestisida juga biasanya. Nah, eceng gondok selain menghalangi matahari masuk ke dalam air, eceng gondok juga ini akan menghabis atau menghisap oksigen yang ada di dalam air. Jadi anak-anak, di dalam itu air itu kan H2O, hidrogen oksigen kan. Nah, oksigen yang di dalam air ini akan diserap banyak-banyak oleh eceng gondok, sehingga ekosistem yang ada di dalam air akan kekurangan oksigen dan juga kekurangan sinar matahari, sehingga ekosistem yang ada di bawah, ikan-ikan akan apa yang terjadi? Akan mati, akan berkurang nanti dia populasinya. Kemudian yang keempat itu pembusukan pada makanan. Pada permukaan roti yang dibiarkan di tempat terbuka selama berhari-hari akan timbul bercak-bercak hitam. Bercak-bercak ini tidak lain adalah jamur yang tumbuh pada permukaan roti untuk membantu pembusukan. Jadi anak-anak, ini pasti kalian juga sering lihat ya, roti yang kalau kita diamkan pasti dia akan berjamur. Selain roti juga, misalkan nasi juga dia akan biasanya bukan berjamur, tapi dia akan membusuk, akan berbau masam biasanya kalau lama-lama kita biarin. Nah, ini salah satu contoh gejala alam biotik. Berarti di sini manusia antar antar tumbuhan ya, karena jamur. Kemudian yang terakhir ini ada kepunahan. Ini salah ketik ya, kepunahan spesies langka. Berbagai spesies tanaman dan hewan langka yang terancam kepunahan merupakan contoh gejala alam biotik anak-anak. Hal ini terjadi karena rendahnya laju perkembangan spesies-spesies tersebut. Selain itu, faktor pemburuan liar yang makin meningkat berdampak besar pada keadaan ini. Beberapa spesies langka dia terancam punah. Antara lainnya ada apa nih anak-anak? Ada badak bercula 1, ada terenggiling, ada harimau Sumatera, kemudian ada panda, gajah, burung cendrawasih. Itu merupakan hewan-hewan yang sudah hampir punah ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai subbab gejala alam biotik. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan apa yang Ibu sudah jelaskan kalian catat di buku catatan masing-masing. Nanti akan ada instruksi setelah dicatat kalian akan mengupload catatan kalian.
Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih.